Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mita Dewi Febrina. Saya berasal dari jurusan Pendidikan Matematika, Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan, Universitas Islam Negeri Sumatera Utara. Baik, di sini saya akan menjelaskan materi tentang bilangan bulat untuk kelas 8 SMP. Nah, pada pembahasan kali ini mengenai bilangan bulat, yang akan kita bahas yaitu yang pertama pengertian bilangan bulat, dan yang kedua yaitu operasi hitung bilangan bulat. Yang pertama yaitu kita akan memasuki pengertian bilangan bulat. Nah, bilangan bulat itu terdiri atas himpunan bilangan bulat negatif, -1, -2, -3, dan seterusnya. Kemudian 0, dan himpunan bilangan bulat positif yaitu 1, 2, 3, dan seterusnya. Letak bilangan bulat pada garis bilangan. Nah, pada garis bilangan himpunan bilangan bulat dapat digambarkan seperti yang kita lihat. Bilangan positif itu terletak di sebelah kanan, kemudian bilangan 0 di pusat tengah, dan bilangan negatif di sebelah kiri. Nah, setelah kita mengetahui pengertian dari bilangan bulat itu sendiri, maka yang kedua yaitu kita akan membahas tentang operasi bilangan bulat. Operasi bilangan bulat itu terdiri dari 5. Yang pertama penjumlahan, pengurangan, perkalian, pembagian, akar kuadrat, dan akar pangkat 3. Yang pertama yaitu penjumlahan. Nah, penjumlahan pada bilangan bulat dapat diselesaikan dengan menggunakan garis bilangan. Dapat kita lihat gambar tersebut. Contohnya, -3 ditambah -4, maka titik awal yaitu dari 0, -3. Nah, maka kita ke arah kiri, yaitu 3 langkah sampai ke -3. Nah, ditambah lagi -4, maka karena bilangan bulatnya negatif, kita ke kiri lagi dari -3, 4 langkah ke kiri lagi, maka -3 ditambah -4 sama dengan -7. Nah, kemudian terdapat sifat-sifat penjumlahan pada bilangan bulat. Yang pertama yaitu sifat tertutup. Perhatikan contoh tersebut, bahwa contohnya 2 ditambah 9 sama dengan 11, maka 2 dan 9 adalah bilangan bulat. Hasil penjumlahannya yaitu 11, maka 11 tersebut juga merupakan bilangan bulat. Maka syaratnya itu untuk setiap bilangan bulat A dan B, jika A tambah B sama dengan C, maka C juga bilangan bulat. Kemudian sifat yang kedua yaitu sifat komutatif atau pertukaran. Contohnya 5 ditambah 7 sama dengan 12, 7 ditambah 5 sama dengan 12. Jadi 5 tambah 7 sama dengan 7 ditambah 5. Syaratnya yaitu untuk setiap bilangan bulat A dan B selalu berlaku A ditambah B sama dengan B ditambah A. Jadi maka 5 ditambah 7 sama dengan 12. Nah, jika dibalik menjadi 7 tambah 5, tetap hasilnya 12. Kemudian sifat yang ketiga yaitu sifat asosiatif atau pengelompokan. Contohnya -5 ditambah 7 tutup kurung ditambah 8 sama dengan -5 ditambah 7, 2, kemudian ditambah 8 sama dengan 10. Nah, kemudian di sini kita kelompokkan menjadi -5 ditambah buka kurung 7 ditambah 8 tutup kurung sama dengan -5 ditambah 15 sama dengan 10. Hasilnya sama kan? Maka buka kurung -5 ditambah 7 tutup kurung ditambah 8 sama dengan -5 ditambah 7 ditambah 8. Hasilnya sama saja. Syaratnya yaitu untuk setiap bilangan bulat A, B, dan C selalu berlaku A ditambah B ditambah C sama dengan A ditambah B ditambah C. Kemudian sifat yang keempat itu yaitu memiliki unsur identitas penjumlahan. Nah, di sini kita terdapat unsur identitas itu kan 0 dan 1 ya. Nah, di sini kita contohkan angka 0. Maka contohnya 2 ditambah 0 sama dengan 2. 5 ditambah 0 sama dengan 5, -10 ditambah 0 sama dengan -10, 0 ditambah 2 sama dengan 2. Nah, di sini berlaku, maka setiap penjumlahan, setiap angka yang dijumlahkan oleh
unsur identitas, maka hasilnya yaitu bilangan itu sendiri. Syaratnya yaitu untuk setiap bilangan bulat A selalu berlaku A ditambah 0 sama dengan 0 ditambah A sama dengan A. Sifat penjumlahan bilangan bulat yang terakhir yaitu inverse atau lawan. Nah, lawan dari suatu bilangan bulat adalah bilangan bulat lain yang letaknya pada garis bilangan berjarak sama dari titik 0, tetapi arahnya berlawanan dengan bilangan bulat semula. Contohnya, lawan dari 5 adalah min 5. Maka dapat kita lihat gambar di bawahnya itu 5 itu kan dari titik pusat 0. Kalau misalnya kita 5 positif 5 kan dia ke kanan, nah itu ke kanan, maka lawan dari 5 yaitu min 5. Maka dari titik 0 itu kita ke kiri menuju ke minus 5. Nah, selanjutnya yaitu operasi bilangan bulat yang kedua, yaitu pengurangan. Pengurangan dinyatakan sebagai penjumlahan dengan lawan bilangan pengurang. Contohnya, langsung kita masuk contoh, yaitu 4 ditambah minus 3. Nah, berawal dari pusat 0 ke positif 4, maka kita ke kanan menuju positif 4. Nah, ditambah minus 3 karena dia merupakan negatif, bilangan bulat negatif, maka arahnya ke kiri, yaitu 3 langkah ke kiri, karena berhubung soalnya kan dikurang minus 3, maka kita ke kiri sebanyak 3 langkah, yaitu sampai di titik angka 1, maka 4 ditambah minus 3 sama dengan 1. Nah, operasi bilangan bulat yang ketiga yaitu perkalian. Contohnya, kita ambil yang 2 kali 1 tuh kan, 2 kali 1 sama dengan 1 ditambah 1 sama dengan 2. Nah, untuk keterangan, maka 2 kali 1 sama dengan 2 kan, positif dikali positif sama dengan positif. Maka dalam perkalian berlaku sifat. Maka di sini karena bilangan bulatnya positif dengan positif, maka hasilnya positif. Nah, selanjutnya masih dengan soal perkalian, kita ambil yang bilangan positif dikali bilangan negatif. Contohnya yaitu 2 dikali minus 4 sama dengan minus 8. Nah, 2 merupakan bilangan bulat positif dan minus 4 merupakan bilangan bulat negatif. Maka di sini berlaku sifat jika bilangan bulat positif dikali bilangan bulat negatif, maka hasilnya bilangan bulat negatif. Maka 2 dikali minus 4 sama dengan minus 8. Kemudian yang terakhir yaitu soal tentang bilangan bulat negatif dikalikan dengan bilangan bulat negatif. Maka kita ambil contoh yang minus 2 dikali minus 3 sama dengan 6. Nah, di sini min 2 merupakan bilangan bulat negatif dan min 3 juga merupakan bilangan bulat negatif. Maka apabila terdapat soal bilangan bulat negatif dikalikan bilangan bulat negatif, maka hasilnya yaitu bilangan bulat positif. Nah, di situ berlaku bahwa bilangan negatif dikali bilangan negatif, maka hasilnya bilangan bulat positif. Kemudian dalam perkalian juga terdapat sifat-sifat. Sifat yang pertama yaitu bersifat tertutup. Contohnya, min 3 dikali 2 sama dengan min 6. 3, 2, dan 6 merupakan bilangan bulat. Di sini disimpulkan bahwa bila A dan B bilangan bulat, maka A dikali B adalah bilangan bulat. Kemudian sifat perkalian bilangan bulat yang kedua yaitu bersifat komutatif. Yang kita ketahui bahwa sifat komutatif itu merupakan pertukaran. Maka contohnya di sini yaitu min 4 dikali 5 sama dengan min 20. Dan 5 dikali min 4 juga hasilnya min 20. Maka di sini terdapat kesimpulan bahwa bila A dan B bilangan bulat, maka A dikali B sama dengan B dikali A. Sifat perkalian bilangan bulat yang ketiga yaitu unsur identitas atau netral. Nah, di sini contohnya yaitu 1 dikali 2 sama dengan 2.
min 2 dikali 1 sama dengan min 2. Nah, di sini kita masukkan unsur identitas angka 1 ya. Jadi jika dikalikan dengan unsur identitas, maka hasilnya bilangan itu sendiri. Nah, kesimpulannya yaitu bila A bilangan bulat, maka A dikali 1 sama dengan A. Sifat perkalian yang keempat yaitu sifat asosiatif. Nah, contohnya yaitu buka kurung 2 dikali minus 3 tutup kurung dikali minus 1 sama dengan minus 6 dikali minus 1 sama dengan 6. Nah, berlaku juga pengelompokan 2 dikali buka kurung minus 3 dikali minus 1 tutup kurung sama dengan 2 dikali 3 sama dengan hasilnya juga 6. Maka kita peroleh bahwasanya 2 dikali minus 3 dikali minus 1 sama dengan 2 dikali minus 3 dikali minus 1. Nah, kesimpulannya jika A, B, dan C bilangan bulat, maka buka kurung A dikali B tutup kurung dikali C sama dengan A dikali buka kurung B dikali C tutup kurung. Operasi bilangan bulat yang keempat yaitu pembagian. Perhatikan uraian tersebut. Terdapat 3 dikali 4 sama dengan 12. Di lain pihak, 12 dibagi 3 sama dengan 4. Atau bisa kita tulis 3 dikali 4 sama dengan 12. Kemudian 12 dibagi 3 sama dengan 4. Dengan demikian, pembagian merupakan operasi kebalikan dari inverse. Kesimpulannya yaitu bila A, B, dan C bilangan bulat, maka A dibagi B sama dengan C sama dengan B dikali C sama dengan A. Nah, kemudian itu ada perhitungan dalam pembagian bilangan bulat. Sama seperti pada perkalian, bahwasanya terdapat juga aturan atau sifat. Maka jika bilangan positif ditambah bilangan positif menghasilkan bilangan positif juga. Kemudian bila bilangan positif dengan bilangan negatif maka menghasilkan bilangan negatif. Dan sebaliknya, jika bilangan negatif dibagi bilangan positif menghasilkan bilangan negatif. Dan bilangan negatif dibagi bilangan negatif menghasilkan bilangan positif. Sifat pada pembagian dalam penghitungan pembagian sama dengan perhitungan perkalian. Yang terakhir yaitu operasi bilangan bulat, kuadrat, dan akar kuadrat. Yang pertama yaitu kita ketahui dulu arti pangkat. Perhatikan perkalian berikut. 5 dikali 5 sama dengan 25. Maka bilangan 25 dinamakan kuadrat dari 5. Jadi 5 kuadrat sama dengan 5 dikali 5 sama dengan 25. Nah, kesimpulannya yaitu perpangkatan suatu bilangan merupakan perkalian berulang dari bilangan tersebut. Contoh lain yaitu 4 dikali 4 sama dengan 16. Maka bilangan 16 merupakan kuadrat dari 4. Jadi 4 kuadrat sama dengan 4 dikali 4 sama dengan 16. Thank you for watching.